Jadi tanggung jawab seorang guru kepada murid tidak hanya sekedar tanggung jawab pendidikan, tetapi tanggung jawab tarbiyah. Tarbiyah itu maksudnya pendidik atau pengajar itu sebagai murabbi, orang yang memberikan contoh, orang yang memberikan tauladan. Maka termasuk di dalam niat mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, harus melurus dulu niat. Bahwa niat kita mencari ilmu, terutama ilmu agama, adalah untuk memperoleh hidayah. Harta benda, gelar, jabatan, pandangan masyarakat itu hanyalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menjadi niat utama kita menuntut ilmu agama adalah thalabul hidayah, memperoleh hidayah. Kita lanjut sedikit. Walakin yambaghi laka an ta'lam qabla kulli syai'in, tetapi harus juga engkau mengetahui para penuntut ilmu qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, annal hidayah allati hiya samratul ilm laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Imam Ghazali menjelaskan annal hidayah allati hiya samratul ilm. Jadi yang disebut sebagai hidayah adalah samratul ilm, buahnya ilmu. Apa maksudnya buahnya ilmu? Dijelaskan di sini oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Maksudnya adalah al-ibadah ma'al ilmi, wa illa kana ilmuka haba'an mansura. Fa innal ilma bimanzilati syajarah wal ibadah bimanzilati sama. Ilmu itu kedudukannya sebagai pohon, sedangkan ibadah yang kita lakukan itu sebagai buah. Kita tidak bisa tahu cara beribadah yang benar sebelum kita mengetahui ilmunya. Kalau ibadah kita saja belum benar, bagaimana kita bisa memperoleh hidayah yang benar kalau pohonnya saja atau ilmunya saja sudah salah? Makanya hidayah itu samratul ilm. Hidayah itu buah dari ilmu. Karena dari ilmu itu lahir pengetahuan kita bagaimana cara beribadah, lahir pengetahuan kita bagaimana cara mengenal Tuhan, dan dari situlah kita memperoleh hidayah. Karena al-ibadah ma'al ilm, wa illa kana ilmuka haba'an mansura. Ibadah itu ya dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, maka ibadah kita haba'an mansura, sia-sia saja. Diberikan contoh oleh Imam Nawawi Al-Bantani, fayajibu 'alaika awwalan an ta'rifal ma'bud. Maka misalnya sebagai seorang muslim, yang pertama harus kita punya pengetahuan ilmu tentang al-ma'bud yang kita sembah di sana. Itu ilmu pengetahuan. Awalan an ta'rifal ma'bud summa ta'budu. Sudah kita kenal siapa yang kita sembah, tak perlu kita sembah. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifatihi. Bagaimana caranya orang mau menyembah kalau dia tidak mengenal asmanya Allah, tidak mengenal sifatnya Allah? Gimana caranya? Maka sebelum menyembah harus punya ilmu, pengetahuan tentang asmanya Allah, pengetahuan tentang sifatnya Allah, bi asma'ihi wa sifatihi wa zatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahi. Mengetahui asmanya, mengetahui sifatnya, mengetahui zatnya, wa ma yajibu lahu, dan apa-apa saja yang wajib, wa ma yastahi, apa saja yang mustahil, dan apa saja yang mungkin. Jadi
Inilah hubungan antara ilmu dengan hidayah. Sebelum kita bisa beribadah, kita harus memiliki ilmu. Sebelum kita mendapatkan hidayah, kita harus melaksanakan ibadah dengan benar. Maka kita tidak mungkin mendapatkan hidayah kalau kita tidak mendapatkan ilmu. Dasar sandaran dari adanya hidayah adalah ilmu. Karena annal hidayah huwa samratul ilm. Hidayah itu buahnya ilmu. Tidak mungkin orang bisa menjadi wali tanpa memiliki pengetahuan agama. Tidak bisa seseorang kemudian bicara depan umum tentang agama kalau dia punya ilmunya. Ini yang menjadi masalah. Dasar sandaran dari hidayah adalah al-ilmu. Karena dari ilmu kita mendapatkan pengetahuan tentang cara beribadah. Misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah yang 20. Kenapa hanya 20? Sifat 20 sini wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un. Itu 20 sifat Allah yang wajib. 20 sifat Allah yang mustahil lawan dari 20 sifat yang wajib. Misalnya wujud lawannya ada, qidam lawannya hadis, baqa lawannya baqa artinya lawannya fana. Apa fungsinya mengetahui sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang mungkin? Karena dalam keyakinan lain sifat Allah sendiri lebih beda 20 doang. Allah marah, nah ini sifat Allah. Allah rere, nah ini sifat Allah. Kenapa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat dibatasi hanya 2? Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat dibedakan dengan asma. Sifat dibedakan dengan asma. Kalau sifat dia punya lawan, ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Tetapi kalau asma itu boleh dua hal yang berlawanan ada dalam satu zat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha. Boleh apa enggak Allah taala ya silik? Boleh. Maka tetap Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah bukan berarti menafikan Allah Ta'ala boleh marah. Ini kalau bicara asma. Jadi asma Allah Ta'ala itu menggambarkan dua sifat yang mungkin saja bertolak belakang. Tetapi kalau sifat itu kalau Allah Ta'ala wujud tidak mungkin ada. Kalau Allah Ta'ala tidak mungkin hadis. Kalau Allah Ta'ala baqa tidak mungkin fana. Ini perbedaan antara sifat dengan asma. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah asma dibedakan dengan sifat. Jadi bukan berarti sifat hanya 20 kemudian sifat-sifat lain tidak tambah. Maksudnya sifat 20 ini adalah sifat akli dan nakli yang ditetapkan para ulama supaya mudah itu mengenal sifat Allah Ta'ala. Nah kalau kita tidak terpaham sifat Allah Ta'ala terus sembahyang itu saya sembahyang. Dia paham Allah Ta'ala punya sifat Sami'un Basirun Mutakallimun, dia paham bahwa Allah
Ta'ala mendengarkan tidak dengan alat pendengaran seperti manusia. Allah Ta'ala melihat tidak seperti manusia. Allah Ta'ala berbicara tidak seperti manusia. Karena mentepaham Allah Ta'ala sini dan kepada barang manusia, kena pemahaman kita tentang Allah Ta'ala. Coba ke kita misalnya lihat TV sini ala sinetron azab. Lihat sinetron azab sini Allah Ta'ala digambarkan pendendam, munara dengan maksiat, pasti dengan si maksiat sini mati dalam keadaan sini bagus, kubur nelosor, mayit tamanan got tangan kali, seakan-akan Allah Ta'ala pendendam. Padahal Allah Ta'ala sini Al-Latif, Allah Ta'ala Maha Lembut, Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Allah Ta'ala Pengampun, Allah Ta'ala Al-Ghafur. Jadi mau terpaham tentang asma dan sifat Allah Ta'ala, pasti dia bakal kesuzon di Allah Ta'ala. Arah dengan misalnya berusaha ya kios terus bangkrut, saya salah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala waktu berusaha, waktu ikhtiar dan mengenai doang penghasilan. Apa salah dosaku coba? Seakan-akan Allah Ta'ala memberikan rezeki sesuai dengan dosa dan pahala yang dia buat. Padahal Allah Ta'ala yarzuqu may yasha. Saya kemana Allah Ta'ala biar rezeki biar. Ini ada yang tersuuzon. Karena dengan si wah bagus ibaratnya pasti bagus rezeki, belum tentu. Coba kita dengan non muslim, dengan Cina, dengan Kristen, dia suki-suki. Padahal dia satu tipe Allah Ta'ala. Dengan sini, kenapa pemahaman oh Allah Ta'ala yang adil? Masa dengan sini satu tipe Allah Ta'ala lebih suki tentang kita dengan si muslim. Padahal ukuran kasih sayang Allah Ta'ala bukan hanya sekedar materi. Hidup mati sebagai muslim ini nikmat yang jauh luar biasa ketimbang nikmat harta benda. Tapi kadang ini terlalu suzon. Hanya mengukur Allah Ta'ala dengan ukuran pemberian materi dunia ini. Mun sayang Allah Ta'ala bayang rezeki si ruwe, mun sayang bayang rezeki si beci. Padahal bilang jelo kita napas ini gratis. Coba kita dengan si rumah sakit sih bayar di oksigen, tabung oksigen. Itu bilang jelo napas gratis, lalu denara rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Ini maksudnya memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami asma Allah Ta'ala untuk membantu selalu di sini beribadah, menghadap kepada Allah, menghadap kepada zat, menghadap kepada sifat yang laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka apa selain Allah ini adalah makhluk. Selesai. Kalau sudah selain Allah disebut makhluk, makhluk sini tidak bisa berbuat apa-apa, maka jangan menggantungkan diri kepada makhluk, gantungkan diri kepada Allah. Kenapa begitu? Jadi annal hidayah allati hiya thamratul ilm, bahwa hidayah yang merupakan buah dari ilmu pengetahuan, laha bidayah wa nihayah. Dia itu punya awal, punya akhir. Dia juga punya zahir, punya batin. Jadi hidayah itu punya awal, punya akhir. Hidayah juga punya hidayah yang zahir, yang bersifat fisik. Ada juga hidayah yang sifatnya bersifat batinnya. Nah, Bidayatul Hidayah kitab ini bermaksud membahas awal permulaan dari hidayah itu apa.
Kalau memang yang namanya hidayah punya awal dan akhir, maka apa yang menjadi awal dari hidayah? Itu yang akan kita bahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha. Kita tidak akan pernah sampai kepada ujung dari hidayah sebelum ba'da ahkami bidayatiha, sebelum mengetahui, memahami apa yang menjadi permulaan hidayah. Dalam penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani, bidayatul hidayah dia syariah. Permulaan dari hidayah itu adalah syariat. Maksudnya syariatnya apa? Ta'abbudi atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi permulaan dari hidayah. Dan mungkin mau hidayah sebelum melakukan ibadah zahiriyah, ibadah fisik. Contoh, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa permulaannya? Permulaannya adalah hidayah. Salat sebagai hidayah. Salat sebagai syariat, sebagai hidayah. Apa akhirnya? An-nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagai hasil, sebagai akhir dari hidayah adalah menjauhkan diri dari perbuatan fahsya, menjauhkan diri dari perbuatan munkar. Tapi sebelum sampai kepada an-nahyu 'anil fahsya'i wal munkar harus dimulai dengan as-shalah. Itu maksudnya hidayah itu punya awal dan punya akhir. Awalnya adalah ibadah fisik, ibadah zahir, hasilnya adalah ibadah batin dalam bentuk akhlak dan perilaku. Maka orang sholat itu harusnya hasil dari sholatnya adalah an-nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya tidak menghasilkan akhlak seperti itu, maka bisa jadi cara atau rukun atau syarat sah di dalam sholatnya belum terpenuhi. Ini keyakinan yang berdasarkan penjelasan Imam Ghazali. Manusia sini mau kena aku sembahyang, mau kena aku tumanina, pasti setelah sembahyang menarik dorongan-dorongan dalam hati di sini melakukan perbuatan buruk, pasti. Tapi menarik kekurangan, arak salah, arak hilafnya ketika sembahyang, pasti masih arak dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan dosa. Maka ulama-ulama zaman akhir sini kadang-kadang mewajibkan sholat sunnah. Tujuan apa sholat sunnah sini? Untuk memperbaiki, untuk mengisi, untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang dari ibadah wajib. Karena dari ibadah itu kemudian menjadi hidayah akhir atau nihayatul hidayah dalam bentuk perilaku. Jadi, karena dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani bahwa nihayatul hidayah dia al-haqiqah, adalah hakikat. Hakikat ini maksudnya adalah bagaimana kemudian hidayah itu diaplikasikan, dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sholat, apa hasil daripada salat? Menjauhkan diri dari perbuatan fahsya dan puasa. Apa hasil dari puasa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang zakat. Apa fungsi dari zakat? Tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Maka ibadah-ibadah yang kelihatannya zahir, zakat ini menyerahkan harta benda, menyerahkan apa yang kita miliki, sifatnya zahir, tetapi yang dituju adalah batin, tazkiyatun nafs. Salat, gerakan takbir sampai dengan salam, semuanya ibadah zahir, tetapi yang dituju adalah hati manusia. Nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa ibadah fisik, kita menahan lapar, menahan dahaga. Yang dikejar apa? La'allakum tattaqun.
Jadi semua ibadah-ibadah fisik, semua ibadah-ibadah zahir hakikatnya kembali kepada batin manusia. Karena sesungguhnya agama Islam itu hakikatnya adalah makariman akhlak. Hakikat dari semua ibadah, hakikat dari semua ubudiyah yang kita lakukan hakikatnya adalah memperbaiki akhlak kita sebagai manusia. Kalau ibadah kita tidak mengantarkan kepada perbaikan akhlak, berarti ada yang salah dengan ibadah. Ini yang kemudian insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi Imam Ghazali ini nanti akan membahas bagaimana caranya seorang muslim hidup dari dia membuka mata sampai dia menutup mata. Cara bangunnya seperti apa? Bangunnya jam berapa? Setelah bangun apa yang diperbuat? Bagaimana dia berwudu? Apa yang dilakukan sebelum berwudu? Hal-hal yang memang tidak kita temukan di dalam kitab-kitab fikih, tetapi didapat oleh Imam Ghazali melalui riyadhah, melalui pembiasaan. Jadi ulama zaman lain ini selain dia mencari di dalam kitab, dia melakukan riyadhah. Riyadhah itu membiasakan diri melakukan suatu kebaikan, dan hasil riyadhahnya itu kemudian dia ajarkan. Maka itulah maksud dari al-awradul maraqiyah. Kenapa bacanya harus 3 kali? Kenapa bacanya harus 7 kali? Itu hasil dari riyadhah. Mau cari dalilnya dalam Quran dan Sunnah dilarang. Karena ini adalah riyadhah, hasil dari pembiasaan diri, disusun berdasarkan pengalaman pribadi. Tetapi yang dibaca, yang kita baca dalam al-awradul maraqiyah, semuanya tidak ada yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk kita selaku awradul maraqiyah dinarang selain syair-syair yang memang dibuat oleh almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, sisa-sisanya wirid-wirid yang disusun adalah hasil dari riyadhah. Misal baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu membaca misalnya tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Semuanya tidak ada yang keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Begitupun di dalam syair-syairnya. Susunannya sudah disusun oleh beliau yang dipuja-puji dulu para sahabat. Tidak meninggalkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, tidak ditinggalkan oleh beliau untuk diberikan pujaan dan pujian. Jadi ini maksudnya bahwa ulama zaman lain sini tidak sekedar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian Quran dan Sunnah sini menjadi landasan dasar, tetapi apa yang dilakukan sehari-hari merupakan hasil dari pembiasaan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa membiasakan diri melakukan satu sunnah, sunnah sini kebiasaan, sunnah sini bagus, falahu ajruha, mau dia pahala dengan sunnah sini, wa ajru man amila biha, dan pahala dengan si melakukan amalan tersebut. Maka benar si lengi dengan awradul maraqiyah. Tapi jangan sampai menyamakan awradul maraqiyah dengan karena awradul maraqiyah ini adalah wirid. Awrad sini jamak dari wirid. Maksudnya wiridnya apa? Yang kita baca sehari-hari setelah sembahyang kita baca. Pada saat kita ziarah kubur kita baca. Pada saat kita gelisah setelah baca Quran kita baca wirid. Ini fungsi dari wirid. Jangan misalnya ada masyarakat wirid sini benar kalian dengan Quran dengan Sunnah, memang benar. Tapi tidak semua yang tidak kita ketahui dalilnya itu kita harapkan. Tidak semua yang tidak atau belum ketahui dalilnya kita harap. Bisa jadi dalilnya ada, tapi dari teman ta'wil. Memilah-milah bacaan dalam Al-Quran boleh apa enggak? Boleh. Bahkan Sayyidina Ali
membaca suratul Ikhlas 3 kali sama dengan kamu apa nih? Apalagi sekedar memotong ayat kita kumpulkan menjadi aurat. Kamu. Yang jadi masalah ketika kita menyamakan aurat dengan al-aurat ini adalah wirid amalan-amalan keseharian. Bukan berarti sama posisinya dengan Al-Quran. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas itu menjadi bagian dari dalil atau sandaran hukum. Di luar itu adalah hasil dari riyadhah, dari kebiasaan para ulama. Membaca la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. PES mun 50 apa hasilnya? Mun 25 apa hasilnya? Begitupun Imam Ghazali ketika beliau menetapkan di dalam ijazah itu menetapkan kapan datang Lailatul Qadar. Itu hasil dari riyadhah. Hitung misalnya jatuh awal Ramadan kalau Senin, maka pasti Lailatul Qadar datang pada tanggal sekian. Itu hasil dari riyadhahnya Imam Ghazali, bukan berarti kemudian menjadi landasan ya. Tidak mudah saling nyalahan gitu. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan Bidayatul Hidayah yang tentang mudah-mudahan selalu kesini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita di dalam beribadah, meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang kita dapatkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.